Perkenalkan, nama saya Franciscus Lukia Sugian. Saya Prodi Keuangan Perbankan angkatan tahun 2020. Saya ingin menjelaskan tentang yayasan pada matkul hukum komersial. Oke, baik, saya akan menjelaskan pengertian yayasan. Yayasan pada dasarnya digunakan sebagai terjemah dari istilah stichting yang berasal dari kata stichten yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda dan foundation dalam bahasa Inggris. Kenyataan dalam praktek memperlihatkan bahwa apa yang disebut yayasan adalah suatu badan yang menjalankan usaha yang bergerak dalam segala macam badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang non-komersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial. Untuk dapat mengetahui apakah yayasan itu, ada beberapa pandangan para ahli, antara lain: 1. Menurut Porwedar Minta, dalam kamus umumnya memberikan pengertian yayasan sebagai berikut. A. Badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan suatu seperti sekolah dan sebagainya, sebagai badan hukum bermodal tetapi tidak mempunyai anggota. B. Gedung-gedung yang teristimewa untuk sesuatu maksud yang tertentu, seperti rumah sakit dan sebagainya. 2. Menurut Ahmad Ihsan, yayasan tidaklah mempunyai anggota karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud ideal, itu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan itu. Sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu. 3. Menurut Zainul Bahri, dalam kamus umumnya memberikan suatu definisi yayasan sebagai suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan untuk tujuan sosial. Dasar hukum yayasan. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan diundangkan, keberadaan yayasan didasarkan pada hukum kebiasaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang: 1. Kebiasaan adalah perbuatan manusia dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Menurut ahli syarah, adat istiadat adalah sesuatu yang telah terkenal di seluruh masyarakat atau semua dikenal oleh manusia yang telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam perkehidupan mereka. 2. Jurisprudensi. Keputusan hakim sebelum yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan. 3. Doktrin. Pendapat sarjana hukum terkemuka dan besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. 4. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan di Indonesia. Namun dalam undang-undang tersebut ternyata dalam perkembangan belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menimbang: A. Bahwa pendirian yayasan Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat karena belum ada peraturan perundang-undang yang mengatur tentang yayasan. B. Bahwa yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sebagai dan tujuan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk undang-undang tentang yayasan. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang yayasan. Ketentuan umum pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri
atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 2. Pengadilan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumannya meliputi tempat kedudukan yayasan. 3. Kejaksaan adalah kejaksaan negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan. 4. Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. 5. Hari adalah hari kerja. 6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pasal 2. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pengurus, pembina, dan pengawas. Pasal 3. 1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. 2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pasal 4. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Ya, begitulah tentang pasal-pasal dan masih banyak yang lainnya yang mesti dijelaskan. Oke, selanjutnya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Pasal 1, baik kita akan menjelaskan pasal-pasalnya. Beberapa ketentuan penjelasan umum dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaga Negara Nomor 4132 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 5 pasal angka 1 Undang-Undang. 2. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Pengecualian atas ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam pengurus yayasan sebagai berikut. A. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. B. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. 3. Penentuan menggunakan gaji, upah, dan honorarium sebagai mana dimaksud pada ayat 2 diterapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan yayasan. Dan masih banyak pasal-pasal yang lain juga yang berbunyinya berbeda-beda. Oke, sekian cerita singkat saya mengenai yayasan, undang-undang yayasan, dan pasal-pasal yayasan beserta tahun-tahun yayasan. Sekian dan terima kasih.